Jadi setelah penyerangan orang Tartar ke Baghdad tahun 656 Hijriah, umat Islam dari mana-mana mencari tempat yang aman, termasuk penduduk Harran, kampung asalnya Ibnu Taimiyah. Lari dari Harran ke Syam. Dari imigran itulah lahir Ibnu Taimiyah yang berhasil mengembalikan Hanabilah menjadi Hasyawiyah lagi. Sudah hampir habis Hasyawiyah. Oleh Ibnu Taimiyah ini dihasyawiyahkan lagi. Wahabi ini agak sampai 10%, karena yang 10% itu dikeroyok. Nah ini Wahabi yang minoritas mengklaim dan ini mau memonopoli bahwa mereka ahli hadis. Loh, kok minoritas yang memonopoli ahli hadis? Kan tidak rasional kan? Mestinya kan yang mayoritas. Coba lihat kitab Wahabi, 30 jilid, tapi isinya kalau diperas gak sampai 1 jilid. Mengapa begitu? Ya propaganda. Ini besar kitabnya. Biar kelihatan banyak kitabnya, besar kitabnya. Ini propaganda. Mengapa? Ya karena kata mereka, loh Asy'ariyah ini semua kitab Asy'ariyah. Makanya ditandingi menulis banyak kitab. Isinya ya sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alfa marrah, amma ba'du. Pada sesi kedua ini kita akan membicarakan hubungan mazhab Asy'ari dengan ahli hadis, atau posisi mazhab Asy'ari di dunia Islam. Ini yang akan kita bicarakan. Sebenarnya bagaimana? Karena nanti ada hubungannya ahlu sunnah dengan ahli hadis. Asy'ariyah di kalangan mazhab arba'ah, mazhab 4. Di dalam kitab Tabyinu Kadzibil Muftari fi ma nasaba ilal Imam Abil Hasan Al-Asy'ari, karangan Imam Ibnu Asakir Ad-Dimashqi, dikatakan wa aktsarul ulama fi jama'il aqtari alaih ay ala madhhabil Asy'ari wa immatul amsar fi sairil a'sar yad'una ilaih wa muntahiluhu humul ladzina alaihim madarul ahkam wa ilaihim yurja'u fi ma'rifatil halali wal haram wa humul ladzina yuftuna an-nasa fi syu'abil masail wa ya'tamidu alaihimul khalqu fi idahil mushkilat wan nawazil wa hal minal fuqaha minal hanafiyah wal malikiyah wa syafi'iyah illa muwafiqun lahu aw muntasibun ilaihi aw radinah bihamidi sa'ihi fi dinillah. Mayoritas ulama di seluruh daerah mengikuti Imam Asy'ari. Para imam berbagai kota dalam setiap masa mengajak kepada mazhabnya. Yang dimaksud imam ini para ulama, bukan imam masjid. Karena sekarang tuh imam masjid ya imam. Para penganutnya adalah mereka yang memegang kendali hukum-hukum agama dan menjadi rujukan dalam mengetahui halal dan haram. Mereka yang memberikan fatwa kepada manusia dalam soal-soal yang rumit. Umat Islam berpegangan dengan mereka dalam penjelasan berbagai problematika dan persoalan aktual. Para ulama fuqaha dari mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i pasti menyetujuinya.
atau menisbatkan diri kepada Al-Asy'ari, dan atau rela dengan usahanya yang terpuji dalam membela agama Allah. Artinya apa? Mayoritas ulama itu mazhabnya Asy'ariyah. Kemudian dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah, zakara Syekhul Islam Izzuddin bin Abdissalam anna aqidatal Imam Al-Asy'ari ijtama'a alaihi asy-Syafi'iyah wal Malikiyah wal Hanafiyah wa fudala'ul Hanabilah. Wa wafaqahu ala dzalika min ahli asrihi Syekhul Malikiyah fi zamanihi Abu Amr bin Al-Hajib wa Syekhul Hanafiyah Jamaluddin Al-Haswiri. Akidah Imam Al-Asy'ari disepakati oleh Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafilah dan Fudala Hanabilah, orang-orang Hambali yang baik-baik. Yang tidak baik ikut Mujassimah. Ini posisi ulama Asy'ariyah. Kemudian dalam Muqaddimah Tabyin Kadzibil Muftari, innal Malikiyah wa Syafi'iyah kafah wa thulutsal Hanafiyah wa qismun minal Hanabilah ala madhhabil Imam Abil Hasan Al-Asy'ari fil Mu'taqadi min ahdil Baqillani. Seluruh Malikiyah, Syafi'iyah, sepertiga Hanafiyah dan sebagian Hanabilah mengikuti mazhab Al-Asy'ari sejak masa Al-Baqillani. Ini Asy'ari. Wathulutsani minal Hanafiyah hum ala madhhabil Imam Abi Mansur Al-Maturidi fil Mu'taqad. 2/3 Hanafiyah mengikuti mazhab Al-Maturidi. 2/3. Wa ba'dul Hanabilah kana min ahli tafwid wa tarkil khawd fi umuril mutasyabih. Sebagian Hanabilah termasuk ahli tafwid dan tidak membicarakan hal-hal mutasyabih. Sebagian. Kemudian masih di dalam kitab yang sama, kana ghalibul Hanabilah ala ta'aqubil qurun hasyawiyatan musyabbihatan ala tariqati salimiyah wal karramiyah ila an ja'ala adh-dhahiru baybaris qada al-qudat fil madhahibil arba'ah li awwali marrah fattasalu bi ulama'i ahli sunnah yufawidunahum al-ilma fa akhadhat tazulu amraduhum al-bid'iyyah wa kada an la yabqa bainahum hasyawi laula jaliyatu Harran ba'da nakbati Baghdad hattu rahlahum bisyam wa nabaqi min bainihim rajulun hasunat nash'atuhu fit talab ala dzaka'in wa hafizatin wa samtin wa tamakkunin min ijtinabi thiqati syuyukhil ilmi ila nafsihi wa thana'ihim alayhi wa kana wa'idan taliqal lisan fa idza huwa yajri ala khittatin mudabbaratin fi ihlalil madhhabil hasyawi tahta sitari madhhabis salaf mahalla madhhabi ahli sunnah wa tawazza'at mawahibuhu fil hawa mut'aibatan thumma afdha ila ma amil. Mayoritas Hanabilah dalam perjalanan waktu mengikuti hasyawiyah musyabbihah. Hasyawiyah ini mujassimah ya, dengan mazhab salimiyah dan karramiyah, istilah lain. Disebut mujassimah karena menjasmanikan Allah, disebut musyabbihah karena menyerupakan Allah dengan makhluk, disebut hasyawiyah karena kaum pinggiran. Maksudnya kaum pinggiran, kalau ada diskusi ilmiah cuma ada di pinggir, gak berani berdebat, tapi bersuara di pinggir, makanya hasyawiyah. Dengan mazhab salimiyah dan karramiyah, hingga Sultan Adz-Dzahir Baybaris mengangkat Qadhil Qudat, hakim agung dari mazahib arba'ah. Akibatnya akhirnya Hanabilah banyak berdiskusi dengan Ahlus Sunnah, sehingga penyakit bid'ah mereka mulai hilang dan hampir tidak tersisa seorang hasyawi di antara mereka. Sembuh dari hasyawi, kembali ke Asy'ariyah. Seandainya kaum imigran Harran setelah bencana Baghdad tidak singgah di Syam, jadi setelah penyerangan orang Tartar ke Baghdad,
tahun 656 Hijriah, umat Islam dari mana-mana mencari tempat yang aman, termasuk penduduk Harran, kampung asalnya Ibnu Taimiyah. Lari dari Harran ke Syam. Dari imigran itulah lahir Ibnu Taimiyah yang berhasil mengembalikan Hanabilah menjadi Hasyawiyah lagi. Sudah hampir habis Hasyawiyah. Oleh Ibnu Taimiyah ini dihasyawiyahkan lagi. Jadi kalau di prosentase Asy'ariyah, Syafi'iyah ini 100%, Malikiyah 100%, Hanafiyah 30% atau 35, sepertiga. Ini Hanafiyah ya, Hanabilah. Yang Asy'ariyah ini sepertiga, yang Maturidiyah 2/3, Hanafiyah. Kalau Hanabilah ada minoritas Asy'ariyah, minoritas ahli tafwid, dan mayoritas Hasyawiyah. Ini Hanabilah. Prosentase Asy'ariyah seperti itu. Nah, pengakuan Wahabi, mayoritas ulama mengikuti mazhab Asy'ari. Ini ada ulama Wahabi dari Saudi menulis buku berjudul Mauqif Ibnu Taimiyah minal Asy'ariyah, karangan Dr. Abdurrahman bin Shalih Al-Mahmud. Nah, dia mengatakan wa min asbab intisharil madhhabil asy'ari anna jamharatan minal ulama i'tamadu wa nasaru wa khassatan fuqaha asy-syafi'iyyati wal malikiyyatil mutaakhirin. Dikasih apa? Di pinggir itu dikasih batu atau apa? Wal a'lam alladzina tabannawhu al-Baqillani wa Ibnu Furaq wal Baihaqi wal Isfarayini wasyirazi. Di antara sebab-sebab tersebarnya mazhab Asy'ari adalah mayoritas ulama mendukung dan membelanya. Jadi Wahabi mengakui kalau kita ini mayoritas. Lebih-lebih fuqaha Syafi'iyah dan Malikiyah, mereka antara lain Al-Baqillani, Ibnu Furaq, Al-Baihaqi, Al-Isfarayini, Asy-Syirazi dan lain-lain. Kita ini mayoritas mereka mengakui. Ini Asy'ariyah dan ahli hadis. Akidah ahli hadis. Ahli hadis tidak memiliki mazhab tertentu yang menyatukan mereka, yang menyatukan paradigma mereka dalam satu mazhab, baik dalam bidang fikih maupun dalam bidang akidah. Jadi kalau bilang ini akidahnya ahli hadis, gak betul. Karena ahli hadis itu mazhabnya bukan satu. Hadis itu kan disiplin keilmuan kan. Ya pokoknya orang yang menekuni hadis dari segi sanad, matan, perawi, ya sudah ahli hadis. Akidah gak dibahas itu. Ahli hadis. Nah, kitab-kitab tentang rijalul hadis dan biografi ahli hadis menyebutkan dengan gamblang bahwa di antara perawi hadis ada yang mengikuti mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, dan mazhab-mazhab fikih yang lain. Dalam bidang akidah, di antara ahli hadis ada yang mengikuti aliran Syiah, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Mujassimah, mazhab Al-Asy'ari, Al-Maturidi, dan aliran-aliran lain. Sama-sama ada. Ini ahli hadis. Hanya saja dalam realita yang ada, mayoritas ahli hadis dalam bidang fikih mengikuti mazhab Syafi'i. Sebagian ulama mengatakan kira-kira 80% Syafi'i. Kemudian dan dalam bidang akidah mengikuti mazhab Asy'ari dan Maturidi 90%. Yang 10% ya di mana-mana. Yang 90% ahli hadisnya Asy'ariyah. Asy'ariyah Maturidiyah. Ini posisi kita. Wahabi ini agak sampai 10%, karena yang 10% itu dikeroyok. Nah ini Wahabi yang minoritas mengklaim
dan ini mau memonopoli bahwa mereka ahli hadis. Loh, kok minoritas yang memonopoli ahli hadis? Kan tidak rasional kan? Mestinya kan yang mayoritas. Yang mayoritas ini kita. Nah, ini dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq ya. Dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq karangan Imam Abdul Qahir bin Tahir bin Muhammad Al-Baghdadi Al-Isfarayini, beliau mengatakan thumma ba'dahum Syekhun Nazar wa Imamul Afaq fil Jadal wa Tahqiq Abul Hasan Ali bin Ismail Al-Ash'ari alladhi sara shajan fi huluqil qadariyah wa qad mala'ad dunya kutubuhu wa ma ruziqa ahadun minal mutakallimin minat taba'i ma qad ruziq li'anna jami'a ahlil hadith wa kulla man lam yatama'zal min ahli ra'yi ala madhhabihi. Pada generasi berikutnya ahli kalam adalah guru besar pemikiran dan pemimpin berbagai daerah dalam hal perdebatan dan penelitian, yaitu Imam Abul Hasan Ali bin Ismail Al-Ash'ari yang telah menjadi kesedihan dalam kerongkongan kaum Qadariyah. Kaum Qadariyah ini mendengar nama beliau sakit lehernya. Mengapa? Enggak bisa ngomong, enggak bisa keluar suara dari lehernya. Buku-bukunya telah memenuhi dunia. Tak seorang pun dari ahli kalam yang memiliki pengikut sebanyak beliau. Paling banyak Asy'ari pengikutnya. Karena mengapa? Karena semua ahli hadis dan semua ahli ra'yi yang tidak ikut Mu'tazilah mengikuti mazhabnya. Ini semua ahli hadis. Ya ada ahli hadis yang tidak Asy'ari, ada, tapi jarang. An-nadir la hukma lahu, sesuatu yang jarang itu tidak bisa dijadikan standar, gak bisa dijadikan hukum. Dan Imam As-Subki dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra, beliau mengatakan wahwa yakni madhhab al-Asy'ariyah madhhabul muhadditsin qadiman wa haditha. Madhhab Asy'ariyah adalah madhhab para ahli hadis dulu dan sekarang. Jadi dulu dan sekarang ya ahli hadis Asy'ariyah dari dulu. Ini akidah ahli hadis. Nah, di antara ahli hadis yang sangat populer mengikuti mazhab Al-Asy'ari adalah Ibnu Hibban, Ad-Darqutni, Abu Nuaim, Abu Dzar Al-Harawi, Al-Hakim, Al-Khattabi, Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Baihaqi, Abu Amr Ad-Dani, Abu Tahir As-Silafi, As-Sam'ani, Ibnu Asakir, Al-Qadhi Iyad, Ibnu Salah An-Nawawi, Ibnu Abdil Bar, Ibnu Abi Jamrah, Al-Kirmani, Al-Munziri, Ad-Dimyati, Al-Iraqi, Al-Haythami, Ibnu Hajar Al-Asqalani, As-Sakhawi, As-Suyuti, Al-Qastalani, Al-Ubbi, Ali Al-Qari dan lain-lain. Ini yang ngetop-ngetop aja. Masih banyak yang nggak disebutkan karena kita mayoritas memang. Nah, ini pengakuan Wahabi, mayoritas ulama pengikut Asy'ariyah. Ada kitab namanya Manhajul Asy'ariyah fil Aqidah, Ta'qibun ala maqalatis Sabuni, membantah atau meralat pernyataan-pernyataan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Karangan ulama Wahabi Safar bin Abdurrahman Al-Hawali ini dipenjara oleh pemerintah Saudi karena dianggap radikal. Muhadir bi kulliyatid da'wah usuluddin. Nah, kata Al-Hawali, Syekh Safar Al-Hawali berkata, "Fal mas'alatu akbaru min dzalika wa akhtar. Innaha mas'alatu madhhabin bid'iyyin lahu wujuduhul waqi'iyyu dhakhmu fil fikril islami haitsu tamtali'u bihil katsiru min kutubit tafsir wa syuruhil hadits wa kutubil lughah wal balaghah wal usul fadlan an kutubil aqaid wal fikri kama anna lahu jami'atihil kubra wa ma'ahidihil muntashirah fi aktsari bidal Islam minal Filipin ila Senegal." Apa? Kata beliau, permasalahannya lebih besar dan lebih serius dari itu. Ini permasalahan mazhab bid'ah. Kita ini mazhab bid'ah kata mereka. Mazhab bid'ah yang memiliki eksistensi nyata dan besar dalam pemikiran Islam.
di mana mazhab ini telah memenuhi sebagian besar kitab-kitab tafsir. Artinya apa? Sebagian besar kitab-kitab tafsir mazhabnya Asy'ari. Syarah-syarah hadis, kitab-kitab bahasa, balaghah, usul, lebih-lebih kitab-kitab akidah dan pemikiran. Sebagaimana mazhab tersebut juga memiliki berbagai universitas besar dan akademi yang tersebar di sebagian besar negara-negara Islam, mulai dari Filipina sampai Senegal. Ya, mengakui mereka kalau kitab tuh rata-rata Asy'ariyah. Kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis, kitab-kitab bahasa, nahwu, sharaf, i'rab, balaghah, usul, apalagi kitab akidah. Mengakui. Loh, kalau sudah mengakui kenapa tidak ikut? Ini problem mereka. Kalau mereka memang iskal, kenapa gak berdiskusi? Gak berani berdiskusi. Ulama-ulama Wahabi itu berdiskusi dengan ulama kita gak berani. Makanya disebut Hasyawiyah, gak berani. Nah, karena sebagian besar kitab-kitab itu memang Asy'ariyah Maturidiyah, akhirnya Wahabi ini berusaha menulis kitab sebanyak-banyaknya. Dan isinya banyak yang sampah. Saya di sini di pondok ada kitab fatwanya Syekh bin Baz 30 jilid. Tapi isinya diulang-ulang. Kalau diambil semuanya yang pokok-pokok paling jadi 1 jilid. Karena diulang-ulang. Yang dibahas syirik, kufur, libalik kafir. Libalik. Coba fatwanya ulama kita ya, ulama Syafi'iyah yang paling besar fatwanya siapa? Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Berapa jilid fatwanya? 4 jilid. Kalau Imam Ramli malah ada di hamish di pinggir, 1 jilid kalau dicetak khusus. Ulama kita ini fatwanya 4 jilid. Tapi walaupun 4 jilid isinya padat, nggak ada yang diulang-ulang. Coba lihat kitab Wahabi, 30 jilid tapi isinya kalau diperas nggak sampai 1 jilid. Mengapa begitu? Ya propaganda. Ini besar kitabnya. Biar kelihatan banyak kitabnya, besar kitabnya. Ini propaganda. Mengapa? Ya karena kata mereka, loh Asy'ariyah ini semua kitab Asy'ariyah. Makanya ditandingi menulis banyak kitab. Isinya ya sampah. Isinya begitu. Kesaksian para ulama terhadap Asy'ariyah. Ini kesaksian para ulama ya. Al-Hafidz Al-Baihaqi dalam Tabyin Kidbil Muftari. Qala Al-Hafidz Al-Baihaqi. Kata Al-Baihaqi bagaimana? Ila am balagatin naubatu ila Syekhina Abil Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu rahimahullah. Falam yuhdits fi dinillahi hadatsa. Wa lam ya'ti fihi bi bid'ah, bal akhadha awaqawil as-sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum min al-a'immati fi usuliddin fa nasaraha bi ziyadati syarhin wa tabyin. Wa annama qalu wa ja'a bi syar'u fil usul sahihun fil aqul bi khilaf fi ma za'ama ahlul ahwa min anna ba'dahu la yastaqimu fil ara' fa kana fi bayanihi taqwiyatu ma lam yadulla alaihi min ahli sunnah wal jamaah wa nusratu aqawi liman madha min al-a'immah ka Abi Hanifah wa Sufyan ats-Tsauri min ahli al-Kufah wal Auza'i wa ghairi min ahli Syam wa Malik wa Syafi'i min ahli al-Haramain wa man naha nahwahuma min al-Hijaz wa ghairiha min sa'iril bilad wa ka Ahmad ibn Hanbal wa ghairi min ahli al-hadits wal Laits ibn Sa'd wa ghairihi wa Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari Abil Husain Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi imamai ahli al-athar wa huffadhis sunan allati 'alaiha madaru syar'i radhiyallahu anhum ajma'in. Panjang sekali ini. Ada enggak terjemahannya? Udah ada ya. Nah ini artinya apa? Kalau ikut Imam Asy'ari, Imam Asy'ari itu tidak membuat ajaran baru, tidak membuat akidah baru. Beliau ini membela akidah-akidah yang diriwayatkan dari siapa?
Imam Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri dari ahli Kufah, Imam Auza'i dari ahli Syam, Imam Malik Asy-Syafi'i dari Tanah Suci, Ahmad bin Hanbal dari ahli hadis, Laits bin Sa'ad, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lain-lain. Nah, orang-orang Wahabi ini bikin isu-isu. Itu akidahnya, fikihnya ikut Imam Syafi'i. Kenapa akidahnya ikut Asy'ari, gak ikut Syafi'i juga? Mestinya akidahnya ikut Imam Syafi'i juga. Lalu mereka membuat akidah Imam Syafi'i versi Wahabi. Padahal kalau ikut Imam Asy'ari, ini justru ikut semua imam salaf. Mengapa? Karena para imam salaf itu akidahnya yang dibela oleh Imam Asy'ari. Karena ulama salaf akidahnya sama, tidak ada beda. Karenanya dengan mengikuti Imam Asy'ari bukan berarti meninggalkan Imam Syafi'i, tapi justru ikut Imam Syafi'i dan imam-imam lain dari generasi salaf. Karena Wahabi ini suka mutar-mutar, diputar-putar memang. Ini Jalaluddin Ad-Dawani, kata beliau, al-firqatun najiyah wa hum al-asy'ariyah ayat tabi'una fil usul li Syekh Abil Hasan. Fa in qulta kaifa hakama bi anna al-firqatin najiyah humul asy'ariyah wa kullu firqatin taz'umu annaha najiyah, qultu siyaqul hadits musyirun bi annahum al-mu'taqiduna bima ruwiya 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Wa dzalik innama yantabiqu 'ala al-asy'ariyah fa innahum mutamassikuna fi aqaidihim bil ahadits as-sahihah al-manqulati anhu sallallahu alaihi wasallam wa ashabi wa la tajabazun an dhawariha illa li daruratin wa la yastarsiruna ma'qulihim kal mu'tazilah. Kemudian ini ulama ya Hanabilah dalam kitab Lawami'ul Anwar Al-Bahiyah dikatakan, kata Ahlus Sunnah wal Jamaah salasu firaqin. Ahlus Sunnah itu ada 3 golongan. Al-Athariyah, golongan Athari, wa imamuhum Ahmad bin Hanbal. Wal Asy'ariyah wa imamuhum Abul Hasan Al-Asy'ari. Wal Maturidiyah wa imamuhum Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi ada 3. Kemudian Imam Al-Haddad dalam kitab apa? Nailul Maram Syarah Aqidatul Islam li Imam Al-Haddad. Kata Imam Al-Haddad, ya'lam anna madhhabal asy'ariyah fil i'tiqad huwa ma kana alaihi jamaahir ummatil Islam ulama'uha wa duhama'uha idzil muntasibuna ilaihim wasakilikuna tariqahum kanu a'immat ahlil ulum qatibatan ala marril ayyam wassinin wa hum a'immatu ilmi at-tauhid wal kalam at-tafsir wal qira'ah wal fiqh wa usulihi wal hadith wa fununihi wa tasawuf wal lughah wat tarikh. Mazhab Asy'ariyah di dalam i'tiqad adalah apa yang diikuti oleh mayoritas umat Islam, para ulamanya maupun orang awamnya. Karena yang menisbatkan diri kepada mereka dan yang melalui jejak mereka adalah para pemimpin ahli ilmu semuanya sepanjang hari dan masa. Mereka adalah para imam ilmu tauhid, kalam, tafsir, qiraah, fikih dan lain-lain. Dalam Risalatul Mu'awanah juga begitu. Wa 'alaika bi tahsini mu'taqadika wa islahihi wa taqwimihi ala minhajil firqatin najiyah wa hiyal ma'rufa min baini sa'iril firaqil islamiyah bi ahli sunnah wal jamaah. Wa hum al-muntamassikuna bima kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. Wa anta idza nazarta bi fahmin mustaqim an qalbin salim fi nususil kitab was sunnah al-mutadammitati li umumil iman wa tala'ta siyar as-salafis salih min as-sahabah wat tabi'in alimta wa tahaqqaqta anna al-haqqa mal firqatil mawsumah bil asy'ariyah nisbatan ila Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari. Faqad rattaba qawa'ida aqidati hadil haqqi wa harrara adillataha wa hiya al-aqidah allati ajma'a 'alaiha as-sahabah wa man ba'dahum min khiyarit tabi'in. Wa hiya aqidatu ahlil haqq min ahli kulli zamanin wa makan. Wa hiya aqidatu jumlati ahli tasawuf kama haka dzalika Abul Qasim Al-Kushairi fi awwal risalatihi. Wa hiya bihamdillahi aqidatuna wa aqidatu salafina min ladun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hadza
wal Maturidiyah kal Asy'ariyah fi jami'i ma taqaddam. Kamu harus memperbaiki akidah kamu dan meluruskannya mengikuti jalan golongan yang selamat. Siapa? Yaitu golongan yang dikenal di antara golongan-golongan Islam dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kamu apabila memandang dengan pemahaman yang lurus dari hati yang jernih dalam nas-nas Al-Quran dan Sunnah yang mengandung ilmu-ilmu keimanan, kamu menelaah biografi ulama salaf yang soleh dari kalangan sahabat dan tabi'in, maka kamu tahu dan kamu menjadi yakin bahwa kebenaran bersama golongan yang dinamakan dengan Asy'ariyah, nisbat kepada Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari. Al-Asy'ari telah menyusun kaidah-kaidah akidah ahlul haq dan mengoreksi dalil-dalilnya, yaitu akidah yang telah disepakati oleh para sahabat dan generasi sesudah mereka dari kalangan terbaik golongan tabi'in. Itu adalah akidah golongan kebenaran setiap masa dan tempat, dan itu adalah akidah para ahli tasawuf sebagaimana diceritakan oleh Abul Qasim Al-Qushairi dalam permulaan risalahnya. Dan itu alhamdulillah akidah kita dan akidah para pendahulu kita sejak Rasulullah SAW hingga hari ini. Dan Maturidiyah seperti Asy'ariyah dalam semuanya. Ini akidah Ahlus Sunnah. Nah, ini artinya apa? Asy'ariyah itu adalah representasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hubungannya dengan ahli hadis, mayoritas ahli hadis, 90% ahli hadis itu mazhabnya Asy'ariyah. Karenanya kita kalau membaca syarah-syarah hadis berkaitan dengan hadis-hadis tentang sifat khabariyah, hadis-hadis mutasyabihat, itu jelas dilakukan pendekatan takwil. Ini masalah takwil sebenarnya yang banyak berbeda kita dengan Wahabi. Ini Asy'ariyah Maturidiyah.